Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Besuki. Saya Nur Siti SPD, Kepala SMP Negeri 1 Besuki, akan memaparkan pengelolaan sekolah menuju sekolah berbudi dan berdaya saing. Selamat mengikuti. SMP Negeri 1 Besuki terletak di Desa Tanggul Welan, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, 35 km ke arah barat daya dari pusat ibu kota kabupaten. SMP Negeri 1 Besuki dikenal dengan sebutan Stubesta, berdiri pada tahun 1982, berada di luas lahan 13.860 meter persegi. Di usianya yang ke-41 ini, SMP Negeri 1 Besuki selalu berbenah dan melengkapi sarana prasarana yang ada, didukung dengan tenaga pendidik 38 orang dan tenaga kependidikan 20 orang. Fasilitas penunjang antara lain lab IPA, ruang TIK, perpustakaan, ruang BPBK, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, UKS, musola, aula, lapangan tenis dan basket, operasi sekolah, MCK yang sudah memenuhi rasio. Jumlah siswa 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Tahun pelajaran 2020-2021 sebanyak 488 siswa. Tahun pelajaran 2021-2022 sebanyak 501 siswa, dan tahun pelajaran 2023-2024 sebanyak 544 siswa. Visi SMP Negeri 1 Besuki: berbudi, berprestasi, terampil dalam iptek, berwawaskan lingkungan yang didasari iman dan takwa. Untuk mewujudkan visi tersebut tertuang dalam misi antara lain menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 2. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif. 3. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter yang mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan siswa dalam berbagai lomba. 4. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana sumber belajar. 5. Menumbuhkan sikap yang berkarakter untuk menghargai alam dan lingkungan sekitarnya. 6. Mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah mengembangkan budaya religius melalui kegiatan keagamaan, antara lain membaca juz amma sebelum KBM dimulai, sholat duha, dan sholat duhur berjamaah. Mendorong untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Sekolah aktif dalam mengikuti berbagai lomba di bidang akademik maupun non-akademik sesuai minat dan bakat siswa. Salah satu prestasi yang cukup membanggakan yaitu meraih juara 1 tingkat provinsi yang diraih oleh Ananda Nadira Nata Safira Arista Putri dalam Olimpiade IPS. Sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa, serta mengupayakan sarana prasarana yang menunjang kegiatan tersebut. Menyelenggarakan sekolah ramah anak, kegiatan penataan lingkungan dan kerja bakti
agar memiliki lingkungan belajar yang bersih, rapi, sejuk, dan indah. Permendikbud-Ristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah antara lain bidang manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Pada hakikatnya, keberadaan kepala sekolah adalah bersama-sama warga sekolah untuk mewujudkan visi misi sekolah. Antara lain, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi misi sekolah, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah, dan membuat rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Dalam perencanaan sekolah, diawali dengan menyusun rencana kegiatan sekolah melalui proses membentuk tim pengembang sekolah, terdiri dari kepala sekolah, staf, wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, wakil guru, dan komite sekolah. Tim pengembang sekolah menganalisa, menelaah rapat pendidikan, mengolah data, dan juga mempertimbangkan faktor pendukung lain. Melakukan identifikasi prioritas program menjadi draft rencana kegiatan sekolah dalam 1 tahun. Kepala sekolah dan tim menyusun anggaran rencana kegiatan dalam 1 tahun. Kemudian kepala sekolah menandatangani hasil finalisasi rencana kerja tahunan menjadi RKAS. Kemudian dimasukkan pada aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Pengelolaan dana BOS. Dalam melaksanakan program sekolah, pemerintah memberikan dana bantuan operasional sekolah. Dana BOS reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan program, evaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana BOS mengacu pada Permendikbud nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler. Dampak: dengan adanya pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan mekanisme yang tepat, maka akan terlaksananya program-program secara optimal atau tepat sasaran. Mudah mengevaluasi program-program yang belum terlaksana sehingga bisa dianggarkan pada tahun berikutnya. Transparan dan akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Tahun pelajaran 2022-2023 kelas 7 sudah melaksanakan kurikulum merdeka dengan status mandiri berubah. Menyambut kurikulum baru, kami mendorong agar guru memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Yang pertama adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Platform ini bertujuan untuk membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya sehingga dapat mengajar sesuai dengan level kompetensi siswa. Kemudian mengaktifkan akun belajar.id, mengakses aplikasi platform Merdeka Mengajar, pelatihan mandiri, workshop, seleksi program,
guru penggerak. Pada tabel menunjukkan pencapaian pemanfaatan platform Merdeka Mengajar cukup memuaskan. Pencapaian dalam pemanfaatan PMM oleh guru di SMP Negeri 1 Besuki mulai dari login PMM sampai dengan jumlah guru yang mendapatkan sertifikat seperti tabel berikut. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini penting dilakukan guru karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu penting, sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu tersebut. Berikut adalah rencana kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dirancang SMP Negeri 1 Besuki pada kelas 7 di semester 1 dan semester 2 tahun pelajaran 2022-2023 seperti tabel berikut. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Supervisi ini sangat penting dilaksanakan dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan Bapak Ibu guru pada saat pembelajaran di kelas. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Supervisi dilaksanakan setahun 2 kali pada semester 1 antara bulan September sampai dengan Oktober. Semester genap antara bulan Februari sampai dengan Maret. Diawali wawancara. Praobservasi ini berkaitan dengan kesiapan dan kompromi waktu pelaksanaan supervisi. Kemudian observasi kelas. Dan yang terakhir wawancara. Setelah observasi, kemudian melakukan rencana tindak lanjut terkait dengan hasil observasi tersebut. Salah satu upaya untuk mewujudkan visi misi sekolah adalah adanya daya dukung dari pihak-pihak eksternal. Oleh karena itu, SMP Negeri 1 Besuki berupaya menjalin hubungan yang harmonis di lintas sektoral. Antara lain, sekolah juga membangun kemitraan dengan lintas sektoral di tingkat kecamatan, demikian juga dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Di samping itu juga kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak yang ditandai pendeklarasian sekolah ramah anak. Tentunya juga tidak lepas dari peran komite sekolah yang merupakan bagian dari warga sekolah yang berperan memberikan pertimbangan dan menentukan kebijakan sekolah sebagai jembatan yang menghubungkan orang tua dengan sekolah dan pengawasan terhadap pelayanan sekolah. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada merupakan pilihan bagi anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Antara lain, ekstra sepak bola, volleyball, sepak takraw, pramuka, PMR, reo kendang, paduan suara, hadrah. Dan salah satu ekstra unggulan adalah ekstra pranoto adicoro atau MC dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo. Hal ini dilakukan di samping ngeleluri budaya Jawa
juga agar siswa memiliki life skill ketika terjun di masyarakat. Nuwun dumateng sangjaning para kakung miwah putri ingkang satungkono ing pamawas sarta wedha ing pitutur. Sinartan sesanti konjuk pringasa Hyang Agung hening sesanti niskala nirkumaraning pramudita sirna kang durgama sinapun ingkang. Harapan kami dengan pelayanan yang optimal dan didukung oleh sarana yang ada, mudah-mudahan visi misi SMA Negeri 1 Besuki dapat terwujud. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stu besar! Jaya! Stu besar! Hebat! Stu besar! Luar